صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. Falamma faragha, ketika ing dalem ari kalane wis rampung sapa abet min qad'iha, saking nempuh akobah, min qad'iha, saking nempuh akobah, roja'a mongko bali sapa abet ila qasdil ibadati, maring tujuan ibadah, ila qad'iha, ila qasdil ibadati, maring tujuan ibadah. Nah, kalau sudah selesai ini mengelola hati itu, maka kemudian hati ini menjadi ternetralisir dari gangguan-gangguan nafsu, sehingga hati kembali menuju kepada ibadah. Faidan mongko ing dalem ari kalane roja'a, nah sedang asik-asiknya menuju ibadah, awaridu utawi pira-pira halangan iku ta'tariduhu, nyegah apa awarid ing abet, nyegah apa awarid ing abet, fatus ghiluhu, mongko, atau kalau ya ini harokatnya guru gak boleh dihilangkan, fatus ghiluhu mongko ngrepotaken sapa apa awarid ing abet, mongko ngrepotaken apa awarid ing abet, anil yang kebali saking madhep, ala maqsudihi ing atase perkara kang den sejo abet, minal ibadati, saking ibadah. Nah, wa yasudduhu, lan nyegah apa awarid ing abet, anit tafarruhi, saking ngoberaken, lidzalika maring mengkono-mengkono maksud, kama kaya perkara yumbagha kang den terangake apa ma, yumbagha kang den terangake apa ma. Tar keliru. Kama kaya perkara yumbagha kang den suprih apa ma, yumbagha kang den suprih apa ma, salah ya, yumbagha kang den suprih apa ma. Fata'ammal mongko angen-angeno sapa sira, faidan mongko ing dalem ari kalane ta'ammul, hiya utawi awarid iku arbaatun ana papat, rupane ar-rizqu, rizqi. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya. Menjadi orang yang konsisten di dalam beribadah, memurnikan hati untuk ibadah pada Allah di setiap waktu, di setiap detik, itu tidak hal yang mudah ya. Setelah kita melawan 4 musuh tadi dengan 4 senjata tadi ya, itu ternyata begitu kita mau bertekad kuat untuk lebih konsisten lagi, ternyata muncul gangguan baru ya, sudah mau riyadhah, umpama memilih riyadhah, saya memilih riyadhah, saya ngerowot, saya puasa, saya tarkudziruh, udah baru jalani seminggu pikirannya digelayuti oleh hal-hal yang tidak baik. Istrinya nangis minta kalung, istrinya nangis minta cincin, mas poso ae lemes, gak kaya wong lanang liyane yang sawah ruso kuat. Lah kaya aku kene iki sampean poso terus ra ya aku ra kuat mangan. Nah, goyah akhirnya gara-gara puasa, akhirnya agak kuat bekerja. Nah.
goyah lagi kan, bingung. Makanya yang terbaik itu manusia zaman sekarang itu adalah jomblo, ya bener kata Rasulullah, bener itu. Nah, iya. Khairu ummati pada mi'ata ini itu al-hafif al-hadhi itu. Yang terbaik umatku setelah 200 tahun setelah wafatku adalah orang yang tidak punya zaujah, orang yang tidak punya walad, jomblo. Nah, itu terbaik itu. Yang ukur diri sendirilah. Tutalibuhu an-nafsu, tapi banyak orang yang jomblo malah oon banyak. Nah, ini. Rizki, yang pertama rizki itu diganggu oleh rizki, bayang-bayang rizki lah. Iya, saya kalau ngontrak gini terus gimana nanti? Udah bingung itu, udah ngaji nggak fokus, wiridan nggak fokus, sudah macam-macam dah. Akhirnya Quran coba numpuk di atas almari, kitab rapi di dalam almari dikunci. Gara-gara mikirin lah, ya saya kok ngontrak terus nih gimana ini, bingung gitu. Bayangin, wah Pak Akmal sudah punya mobil, nah bayangin gitu udah, itu rusak, itu rusak. Tutalibuhu kang nuntut ing abet apa an nafsu bihi kelawan rizki. Nah ini nafsunya memprovokasi terus, banding-bandingin. Itu hati-hati, akhirnya nggak fokus. Bihi kelawan nafs, bihi kelawan rizki. Wa taqulu lan ngucap apa nafsu. Nafsu provokasinya gini, provokasinya itu la buddha ing lafat la buddha ora kena ora, harus li kedue ingsun min rizqin nyatane rizqi, wa qiwamin lan jejeke awak, wa qad tajarratu lan temen-temen wis nyepi sapa ingsun, lan temen-temen wis nyepi sapa ingsun anid dunya saking donya, wa tafarratu lan wis dhewe sapa ingsun aidan halimane anil khalqi saking makhluk. Famin aina mongko saking ngendi ngene, famin aina mongko iku tetep saking endi, famin aina mongko iku tetep saking endi, yakunu ono apa kiwami kajejekan ingsun, apa kiwami kajejekan ingsun, wa rizqi lan rizqi ingsun. Atau kalau lebih mudah lagi pakai tarkib ini, famin aina mongko saking ngendi, yakunu tinemu apa kiwami wa rizqi. Nah itu godaan nafsu seperti itu. Lah iya, saya harus, katanya harus riyadhah, katanya saya harus sholat malam rajin, nah ibadah ya, wiridan setiap jam 2 malam sampai subuh. Kan jam 7 harus mengajar. Contohnya ini, contohnya. Lah kalau saya bangun malam harus mengajar paginya, ya kagak kuat. Akhirnya ngajar ngantuk. Jangan-jangan nanti saya sakit covid gara-gara bangun malam. Nah, itu godaan, provokasinya nafsu itu seperti itu. Akhirnya udahlah, nggak usah bangun malam. Nafsu ya biarin nafsu. Padahal teknis melunakkan nafsu, menjinakkan nafsu itu adalah dengan qiyamul lail, bangun malam sepertiga malam terakhir. Ya. Jadi akhirnya ya begitu itu. Akhirnya ya hidupnya itu apa ya istilahnya itu, kalau bahasa Jawanya kemamel, kering juga kagak, basah juga kagak, demek gitu. Akhirnya demek bahasa sini ya. Nah, padahal coba kita bandingkan dulu. Dulu itu
nasihatnya Ki Anwar Mansur itu kalau menurut saya benar-benar mengena. Waktu penutupan Bahsul Masail itu beliau begini nasihatnya. Saya masih ingat betul. Santri yang aktif Bahsul Masail ya, tidur setelah sholat subuh gak apa-apa, gak apa-apa, karena dituntut 7:30 ikut ngaji tafsir. Jadi kalau Bahsul Masail itu kan setelah sekolah istirahat sebentar terus Bahsul Masail sampai subuh, ya kan? Sampai subuh. Setelah sholat subuh langsung tidur gak apa-apa, dijamin oleh Kiai Anwar Mansur. Terus nasihat yang kedua beliau itu, kalau aktif Bahsul Masail jangan mikir takut sakit. Kalau masih takut sakit berarti peserta Bahsul Masail kelas amatir. Jadi Bahsul Masail bangun malam tiap malam, paginya ngaji, siangnya jam 11 musyawarah, nggak usah takut sakit. Karena bayang-bayang sakit itu akhirnya bikin hancur cita-cita itu, bikin hancur cita-cita. Ya, ternyata ya juga dijalani ya kuat-kuat saja itu, ya dijalani ya kuat-kuat saja. Sampai ada yang ya puasa, yang rawat, ya Bahsul Masail, ya sehat-sehat saja. Nah, ini contohnya itu. Jadi ngalir sesuai dengan kebutuhan. Nih, yang bikin rusak itu kan ini, orang yang punya ekspektasi berlebihan itu. Tidak cukup dengan apa yang di depan saja dimaksimalkan, nggak usah berpikir terlalu jauh. Yang bikin rusak itu kan mikirnya kejauhan, ambang jauh gitu. Ya itu contohnya itu tadi, ya mikir macam-macam. Rizki apa yang didapat ya itu kita syukuri. Memang orang itu jatahnya masing-masing, nggak boleh kita iri. Ya Junaidi memang bakat orang kaya, ya. Bisa properti, bisa gini, ya kita nggak usah ngiri, niru juga nggak bisa, karena memang jatahnya sedikit. Nah, ini nggak apa-apa, biasa, jatahnya memang masing-masing. Yang penting kita fokus menjalankan apa yang diberikan oleh Allah buat kita untuk beribadah pada Allah. Ngalir saja hidup ini. Apa yang ada di depan kita jalani sebaik mungkin misalnya. Wasani utawi kang kaping pindho ya. Jadi jangan mikir rezeki berlebihan. Rezeki itu apa yang di depan kita yang kita jalani dengan sungguh-sungguh. Ya. Berlebihan itu ya macam-macam. Ya, berlebihan itu macam-macam. Kalau yang dicoba oleh Allah dengan rezeki yang banyak itu merasa bangga. Ya, merasa saya itu begini dibandingkan yang lain, itu juga penyakit. Kalau yang rezekinya dijatah sedikit oleh Allah terus banding-bandingkan dirinya dengan sana kok begini, akhirnya otaknya itu gersang kalau bahasa Jawanya itu. Jadi apa ya, ngejar hal-hal yang tidak ada di depan mata. Ini yang membuat kita itu tidak fokus untuk kebaikan. Ujung-ujungnya ya nacat Allah, menghina-hina Allah. Wasani utawi kang kaping pindho iku al akhtaru, pira-pira krentek ati, atau krentek pikiran. Sorry ya, maaf ya. Al akhtar itu pira-pira perkara kang pira-pira krenteke pikiran. Kalau maknanya itu piro-piro krentek, tapi kayaknya ya nggak apa-apa lah ditambah biar lebih paham. Piro-piro krenteke pikiran, mingkuli syai'in saking saben-saben swiji, ya khofuhu kang wedi sopo abet ing syai', au yarjuhu utawa ngarep-ngarep sopo abet ing syai', au yuriduhu utawa ngarepaken sopo abet ing syai', au yakrohuhu utawa sengit sapa abet ing syek, wala yadri hale ora ngerti sapa abet sholahahu ing baguse syek, fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono akhtar,
au fasadahu utawa ing rusake syek li anna awaqibal umuri krana setuhune pungkasane pira-pira perkara iku mubhamatun kang den samaraken fayastahwilu mongko ketungkul atau fayastahila keliru ya, benar yang benar fayastahila. Saya salah baca. Fayastahila mongko dadi sebabe ketungkul apa qalbuhu atine abet biha kelawan akhtar fa innahu mongko setuhune abet iku apa itu bacanya itu apa itu itu iku rubama waqa'a ing dalem semangsane iku rubama waqa'a ya iku rubama waqa'a mana tadi iku rubama waqa'a fa innahu mongko stune abet iku rubama waqa'a terkadang tumiba sapa abet fi fasadin ing dalam kerusakan au mahlakatin utawa kehancuran Nah, yang kedua yang membuat kita tidak fokus akhirnya gerambiang, kalau bahasa Jawanya itu gerambiang. Orang itu ya itu tadi cemek itu tadi loh ya. Demek ya, kering juga enggak, basah juga enggak. Itu adalah al-akhtar, sesuatu yang muncul dalam pikiran ya, sesuatu yang muncul dalam pikiran, baik mingkuli syai'in yakhafuhu, sesuatu yang muncul dari pikiran, hal-hal yang berbau kekhawatiran, khawatir ya, contohnya itu tadi ya, contohnya itu tadi, mohon maaf ya, contohnya itu tadi. Nah iya, saya kalau apa namanya ngontrak terus begini ya, sementara saya nggak kuat beli tanah, terus anak saya nanti gimana ini. Nah ini kan sesuatu yang terlintas dalam benak, itu sangat mengganggu pikiran, itu sangat mengganggu pikiran ya. Nah saya kalau begini ini nanti 10 tahun lagi gimana ini, kalau saya kalau hajatan gimana ini ya repot ya. Apalagi pikiran kalau saya nanti nambah istri tapi taruh di mana ya, nambah pikiran lagi macam-macam. Intinya hal yang tidak ada di depan mata tapi direka-reka, bayang-bayang yang menjadi seakan-akan itu ada nyata. Makanya Sayyidina Umar itu kalau ada pikiran-pikiran gitu langsung ditegesin, nggak usah membayangkan besok lusa, bisa jadi kain kafanmu sudah diproduk sejak sekarang, sejak kemarin. Artinya kain kafan itu sudah disiapkan oleh Allah sejak kemarin sebenarnya. Ini sangat mengganggu pikiran itu. Al-akhtar min kulli syai'in yakhafuhu, hal-hal yang menakutkan. Yang penting kita itu, jadi intinya adalah apa yang ada di depan kita, kita fokuskan diri untuk memanfaatkan apa yang sudah disiapkan oleh Allah guna meraih kebaikan. Enggak usah kita hiraukan bayang-bayang hal-hal yang mengkhawatirkan itu tadi ya. Insya Allah semua mengalir, nggak ada yang min haitsu la yahtasib. Banyak hal-hal yang tidak bisa dilogikakan, itu harus kita yakin. Kita jangan masih punya pikiran bahwa duit itu bisa diraih kalau kita kerja keras. Jangan seperti itu ya. Nggak ada yang bisa duga kok. Siapa tahu kita karena rajin ibadah, terus kita jalan-jalan ketemu orang, Mas bisa nyarikan cincin. Kalau bisa dapat cincin semisal ini warnanya biru, saya beli 3 miliar, kan lumayan ya kan. Oh saya itu bangun rumah itu nggak punya tabungan sama sekali kok, nggak punya tabungan sama sekali. Ketemu orang kenalan, 2 hari kemudian
malah minta fotokopi KTP saya, terus juga bangunin rumah. Ya. Itu orang baru kenalan 2 kali dan tidak di pengajian. Ya. Kalau umpama nih Ustadz Hasan bangunin rumah saya, wajar lah, logikanya ada, karena sering ngaji umpama gitu. Umpama ini kan logis itu. Nah, tapi kalau orang baru kenalan 2 hari kok sudah punya inisiatif, ya saya bangunin rumah. Nah, itu kalau nggak dari Allah, itu kan nggak logis itu. Jadi banyak hal yang tidak logis. Ini contohnya ini. Jadi nggak perlu mikir yang panjang-panjang. Kalaupun kontrak santai sajalah. Banyak orang Amerika itu nggak punya rumah kok. Mereka hanya hidup di apartemen, atau ya apartemen itu bahasa kerennya sebenarnya mah kontrakan sama saja. Nggak ada masalah. Yang penting gunakan untuk ibadah, selesai. Jadi nggak boleh berkecil hati, nggak boleh membayangkan hal-hal yang buruk. Ini supaya hati kita tetap besar dan kita tetap fokus dalam beribadah. Au yarjuhu, au yuridu, atau hal-hal yang terlintas dalam pikiran untuk kita harap-harapkan. Ya. Lah ya kepengen punya pesantren sampai ngotot-ngotot kayak, walah pesantren kayak jaminan surga. Kalau punya pesantren berarti orang soleh, berarti masuk surga. Sampai segitunya. Ya santai lah, santai saja. Yang penting apa yang di depan kita jalani. Kalau memang bisa membangun pesantren ya silahkan. Tapi kalau sampai ngemis-ngemis ke Wahabi ya nolak. Ya buat apa? Buat apa gitu ya? Nah ini. Itu contohnya seperti itu. Supaya kita itu fokus dalam beribadah. Sebab layadri sholahahu fidzalika fasadahu. Apa yang kita bayang-bayangkan itu, apa yang kita ilustrasikan, ya, baik ekspektasi ataupun hal-hal yang menakutkan tadi, itu kalau kita tempuh benar, kita kejar, belum tentu itu maslahat kok buat kita, belum tentu. Ya. Apa jaminan kalau punya pesantren dengan setumpuk proposal kemana-mana itu akhirnya membawa kemaslahatan buat kita? Belum tentu. Ya. Apakah kalau kita hidup di kontrakan itu akhirnya berarti nasib kita itu adalah karena kita diazab oleh Allah? Ya, belum tentu. Semuanya nggak ada yang pasti. Yang penting kita jalankan sebaik mungkin sesuai dengan pengetahuan yang kita dapat di dalam berbagai kitab kuning. Insya Allah itu membawa maslahat semuanya. Amin ya robbal. Kalau sudah punya istri 1 ya sudah, karena istri 2 itu masih bayang-bayang. Kecuali kalau sudah tahu pasti itu maslahat ya nggak apa-apa, nambah. Saya pengen nambah tadi. Nah, lagi wasalisu utawi kang kaping 3 dituntaskan ya, dituntaskan. Iku asyada itu piro-piro perkara abot, piro-piro perkara abot. Wal maso ibu lan piro-piro musibah. Tang sobu kang tung sobu kang den tibaaken. Alaihi apa asyadaid wal masoib alaihi ing atase abet. Mingkul li janibin saking saben-saben arah. La siyama apa maneh qad intasoba wa qad intasoba lan temen-temen jejeg ya. Lan temen-temen jejeg sapa abet li mukhalafatil khalqi maring nulayani makhluk wa muharabatis syaitani lan merangi syaitan wa mudadatin nafsi lan nulayani nafsu. Fakam mongko utawi pirang-pirang min hussotin nyatane coba kang nyeres, nyatane coba kang nyeres utawa ya, coba kang nyeres urip. Ini maknanya dari Hadratus Syekh begini ya. Nyatane min hussotin coba kang nyeres urip.
kalau syarahnya itu minuman pahit. Iku yatajarra'uha, ya, nginum sapa abet ing hussah. Iku yatajarra'uha, nginum sapa abet ing hussah. Ing hussah. Wa kam utawi pirang-pirang nyatane min syiddatin, perkara abot iku tastaqbiluhu, madhep apa syiddah ing abet. Wa kam utawi pirang-pirang min hammin, nyatane min hammin gresah, wa hazanin lan susah, iku ya'tariduhu, ngalang-ngalangi apa hammin, apa kulun min hammin wa hazanin ing abet. Iku ya'tariduhu, ngalang-ngalangi apa kulun min hammin wa hazanin ing abet. Wa kam utawi pirang-pirang min musibatin, nyatane musibah, iku tatalaqahu, mapak apa musibah ing abet. Iku tatalaqahu, mapak apa musibah ing abet. Nah, yang ketiga yang menjadi kita kembali kabur, ya, sudah dijelaskan nafsu, caranya menghadapi nafsu begini sudah benar dah tadi, ya, makhluk sudah bisa dipetakan, ya, terus dunia sudah bisa dijauhi, ya. Nah, kok terus muncul lagi ini hal-hal yang bisa membuat kita itu menjadi kabur lagi adalah munculnya musibah, ya, munculnya musibah. Tangsobu alaihi min kulli janibin, dari segala arah, musibah dari segala arah, ya, musibah itu ya macam-macam, ya. Ada yang musibahnya kehabisan duit, ada yang musibahnya sakit juga ada yang musibahnya istrinya galak banget juga ada. Macam-macam itu kan juga musibah. Nah, musibah itu diukurlah diri kita sendiri, ya. Kalau kita nggak kuat nih, ini kalau kita kuat ya silahkan, itu musibah itu bisa menjadi perantara kita naik derajat. Banyak wali yang orang yang bisa menjadi walinya Allah, ya, menjadi orang soleh karena diuji oleh Allah dengan problem yang tidak ada jalan keluarnya. Ini diingat, ya. Banyak orang yang seperti itu. Banyak walinya Allah diangkat oleh Allah, berlatar belakangkan punya masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh logika, tidak ada jalan keluarnya. Makanya banyak orang itu diangkat derajatnya oleh Allah gara-gara istri, itu kan banyak, ya, karena ya problem yang terberat itu adalah problem rumah tangga, ya kan. Lebih enak mikirin Palestina daripada mikirin rumah tangga. Itu banyak itu yang jadi wali, itu banyak. Nah, kalau punya problem, ukur diri sendiri. Yang penting kalau memang bisa problem itu menjadi fasilitas kita untuk lebih beribadah lagi dengan lebih baik, ya jalani terus, ya. Contohnya gini, ya, problem rumah tangga contohnya itu, ya. Kiai-kiai kita itu banyak yang dicoba dengan istrinya itu nggak mau, itu banyak, ya. Ada kiai ini di Kiai Lirboyo itu banyak yang istrinya kalau bahasa kasarnya nusus, ya. Jadi kadang kan orang awam itu gila padahal jadab, itu kan gitu, ya. Itu kalau ukuran fikirnya nusus lah gitu. Tapi para kiai itu bisa menjadikan nususnya istri itu untuk lebih mendekatkan diri pada Allah.
Jadi akhirnya problem itu justru menjadi wahana yang bagus untuk meningkatkan derajatnya di hadapan Allah. Sampai ada yang cerita ke saya itu, ya, Kiai Maftuh itu begitu diambil menantu oleh Kiai Marzuki Dahlan, ya, itu beliau istrinya itu nggak mau dulu sampai 3 tahun. Nah beliau itu nyadar diri, wah saya untuk bisa diakui sebagai putranya Kiai Marzuki Dahlan berarti saya harus meningkatkan kemampuan spiritual saya. Nah istri ini jadi wasilah. Itu dipahami seperti itu. Akhirnya beliau itu benar-benar mendekatkan diri pada Allah, akhirnya ya lulus. Nah, itu contoh. Lah kalau tidak kuat ya cepat nyari jalan keluar supaya cepat selesai, jangan sampai digantung-gantung, akhirnya ya ibadahnya jadi kocar kacir, ya, aktivitasnya jadi morat marit, nggak terurus. Nah itu jangan sampai, cepat selesaikan, ya. Semisal ya itu tadi, kita memang dikasih oleh Allah rezeki yang pas-pasan kok, harus kita akui. Semisal ya, semisal gitu ya, kita memang sama oleh Allah dikasih jalan rezeki begini, ya gimana lagi. Terus semisal istri itu nggak terima, wah mas kalau begini caranya saya nggak pernah, saya setiap pagi makan pasir, ya bawa sampai ngomong gitu, ya. Sampai perih lah di hati itu. Kalau kita nggak kuat ya sudah, nyari sampingan, nyari istri yang lain, kan masih banyak, ya santai wae. Kasarnya gitu. Oh sudah nggak kuat kok, daripada pusing sendiri, Allah istri saya kok kayak begini, alah nangis doang. Nah kalau memang istri yang cerewet itu bisa kita jadikan alat, ya Allah, akhirnya buat untuk mendekatkan diri pada Allah, ya pertahankan, berarti itu istri berkah. Sebab ada hadis, tandanya suami istri masuk surga itu adalah istrinya galak. Itu ada itu di kitab Jairomi Al-Khatib, bab tolak atau bab nusus. Tanda suami istri masuk surga adalah punya istri yang galak. Itu. Nah ini itu tanda masuk surga. Ya karena problem berat itu bisa dijadikan alat buat dia untuk meningkatkan kemampuan spiritualnya. Lah kalau romantis apa nggak bisa menjadikan orang itu naik derajatnya? Bisa, banyak syukurnya. Apalagi romantis dan nambah-nambah terus lah, itu banyak enak. Intinya itu apapun yang kita hadapi adalah kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, baik yang problem atau yang apa, kita jadikan sebagai alat untuk meningkatkan diri dalam hal kemampuan spiritual kita di hadapan Allah Ta'ala. Betapa banyak minuman pahit harus kita minum, betapa banyak persoalan besar harus kita hadapi, hal-hal yang bikin kusut harus kita singkirkan, dan musibah yang menimpa kita harus kita hadapi sebaik mungkin. Ini adalah konsep hidup, terserah kita semuanya, terserah ya. Contoh ini supaya kita belajar, nggak usah bingung. Mbak Idris itu ya nggak lama terus cerai ganti, akhirnya dapat solihah. Ya yang lama yaitu tadi Mbah Yai Manap, ya itu kan lama, nah itu ya. Itu jadi pelajaran buat kita generasi yang baru ini, ya minimal kita belajar dari para beliau gitu ya. Jadi problem itu kalau memang apalagi problem berat ya, makanya banyak ulama itu yang berdoa pada Allah supaya diberi problem berat itu ya begitu. Tapi kalau nggak kuat ya jangan niru-niru. Tujuannya yaitu supaya dengan problem berat itu bisa meningkatkan kekhusyuan dia beribadah pada Allah ya. Nah, kalau makomnya syukur ya jangan nyoba gitu ya, terserah. Karena kita tidak punya mursyid ya, kita
kita tidak punya mursyid ya kita jalani aja apa yang ada di hadapan kita. Terus kalau punya problem ya ditimbang saja diri sendiri. Kalau memang bisa dijalani dengan baik ya silahkan, kalau memang tidak bisa dijalani ya terserahlah. Itu prinsipnya, mudah-mudahan manfaat berkah. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala